wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih. Kembali lagi bersama Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak salih. Bertemu lagi bersama Bu Laila di mata pelajaran PPKN. Nah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tema 6. Sudah dari subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan yang terakhir subtema 4. Nah hari ini kita akan mengulang kembali materi tema 6 untuk anak-anak persiapan PH minggu depan. Nah, sebelum kita mengulang materi tema 6, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semuanya pasti sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengulang tema 6 untuk persiapan PH supaya anak-anak bisa lebih paham dan bisa mengingat lagi, membantu anak-anak untuk belajar. Nah, kemarin di subtema 1 kita belajar tentang aturan di rumah. Jadi salah satu aturan di rumah itu menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, menjaga kebersihan dan kerapian rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga itu ada ayah, ibu, kakak, adik, semua yang ada di rumah itu tuh bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, terus contohnya apa Bu? Contoh menjaga kebersihan rumah. Yang pertama menyapu lantai rumah, yang kedua mengepel lantai rumah, mengelap kaca jendela rumah, kemudian membersihkan meja dari debu, kemudian apalagi membersihkan dapur. Nah itu merupakan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, kalau merawat kerapian bagaimana? Kemarin masih ingat nggak? Yang pertama merapikan tempat tidur, merapikan mainanmu, merapikan almari pakaian, ya kan? Merapikan ruang tamu supaya terlihat rapi. Nah, itu cara kalian merawat kerapian dan kebersihan di rumah. Nah, kalian harus melakukannya supaya rumah kalian tetap bersih dan rapi. Nah, anak-anak, jika rumah kalian bersih dan rapi, apa kalian akan terasa nyaman? Ya, tentu saja. Jika rumah kalian bersih, rapi, nah kalian pasti di situ terasa nyaman, kemudian udaranya segar. Nah, sekarang di subtema 2 kita akan belajar lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Lingkungan yang bersih itu lingkungan yang tidak ada sampah, kemudian selokannya itu airnya berjalan dengan lancar, sehingga jika kalian berada di lingkungan bersih, kalian akan terhindar dari penyakit. Udara pun akan terasa segar, ya kan? Dan kalian akan hidup di situ dengan nyaman. Nah, sedangkan kalau kalian berada di lingkungan yang kotor, akan sekali banyak penyakit, banyak nyamuk, bisa menyebabkan penyakit. Kemudian timbul bau busuk karena selokannya berjalan tidak lancar. Jadi udaranya tidak segar. Nah, itu. Kemudian kerjasama. Nah, kerjasama itu kan melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Jadi ketika di lingkungan rumahmu kamu punya tetangga. Nah, di situ ada yang namanya kampung, ya kan? Kalian tinggal di perumahan atau kampung, pasti ada tetangga. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan tetanggamu itu, bekerja sama membersihkan lingkungan. Nah, jadi ketika lingkunganmu kotor, kamu dan tetangga kamu bekerja sama-sama membersihkan lingkungan. Nah, supaya lingkunganmu tetap bersih. Contohnya, kerjasama membersihkan selokan. Nah, supaya aliran airnya lancar, itu kerjasama di lingkunganmu ya. Kerjasama membersihkan masjid di lingkunganmu, itu bisa. Itu contohnya kerjasama di lingkunganmu. Nah, yang subtema 3 kita belajar tentang Pancasila. Masih ingat anak-anak? Panca artinya 5,
Sila itu adalah dasar, berarti Pancasila artinya 5 dasar. Nah, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak harus hafal Pancasila. Lambangnya yang pertama bintang, yang kedua rantai emas. Sila yang ketiga ada pohon beringin. Sila yang keempat ada kepala banteng. Sila yang kelima ada padi dan kapas. Nah, anak-anak harus menghafal itu semua. Nah, hari ini kita akan belajar yang sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambangnya pohon beringin. Nah, anak-anak, Persatuan Indonesia bersatu. Jadi, contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga itu bersatu dan bekerja sama. Nah, bersatu itu tidak boleh berkelahi, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, bisa ya. Contoh sikap sila ketiga itu bersatu dan bekerja sama. Bersatu itu seperti tidak boleh berkelahi walaupun kita berbeda-beda, ya kan? Kemarin sudah belajar tentang ciri pada perbedaan setiap manusia. Nah, karena setiap manusia itu berbeda dan istimewa, kita tetap harus bersatu. Tidak boleh berantem, tidak boleh mengejek. Nah, itu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ya, anak-anak, gimana? Kita sudah belajar subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di subtema 4. Di subtema 4 masih tentang bekerja sama. Nah, bekerja sama itu ada manfaatnya, ya kan? Masih ingat? Yang pertama, pekerjaan yang terasa berat akan menjadi ringan. Pekerjaan akan cepat selesai dan mempererat persatuan dan kesatuan. Jadi ketika kamu bekerja sama akan lebih erat dengan tetanggamu, dengan teman-temanmu, akan terjalin pertemanan yang lebih bagus. Nah, bekerja sama pun itu kalian juga ada namanya aturannya. Nah, jadi ketika bekerja sama tidak boleh curang. Jadi harus dibagi tugasnya secara adil, ya kan? Kemudian ketika bekerja sama tidak boleh curang. Jadi temannya bekerja, kamu cuma duduk, itu tidak boleh. Nah, gimana anak-anak? Sudah jelas kan? Kita belajar dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, dan subtema 4. Tadi tentang apa? Masih ingat kan subtema 1? Apa? Bekerja sama. Ya kan? Di subtema 2 tentang lingkungan, bekerja sama di lingkungan sekitarmu. Subtema 1 tadi tentang merawat kerapian dan kebersihan rumah. Yang subtema 2 tentang bekerja sama di lingkungan rumahmu. Kemudian yang subtema 3 tentang Pancasila sila ke-3, dan subtema 4 itu tentang bekerja sama, manfaat bekerja sama. Nah, oke anak-anak. Jadi ketika di lingkungan rumahmu ada kerja bakti, sedang membersihkan lingkungan rumah, mencabuti rumput, membersihkan selokan. Nah, kamu tidak boleh hanya di rumah saja nonton TV, itu tidak boleh, tapi kamu harus ikut membantu. Nah, anak-anak, hari ini tidak ada tugas. Kalian silahkan bisa mengerjakan evaluasi-evaluasi seperti yang minggu kemarin. Ya, siapkan dulu bukunya. Nah, 6 atau 1F, kalian kerjakan evaluasi-evaluasinya. Halaman 37 yang PPKN saja ya, tidak usah dikumpulkan. Kemudian yang evaluasi 2 halaman 77 yang PPKN. Kemudian evaluasi 3 halaman 115. Nah, dan yang terakhir belakang sendiri halaman 149. Nah, ini kalian letakkan dulu bukunya. Nah, anak-anak, tadi yang harus kalian kerjakan di rumah, tapi ingat tidak dikumpulkan untuk belajar penilaian
penilaian harian PPKN minggu depan. Oke, semangat belajar anak-anakku. Sekian dulu pelajaran PPKN hari ini. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.